Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Jadi kita di sini memanfaatkan ya sisa-sisa umur kita ini. Jangan sampai sisa-sisa umur kita ini kita biarkan sia-sia, tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita manfaatkan dengan baik sisa-sisa umur kita ini. Dan diantaranya yaitu adalah dengan mengkaji kitab-kitab para ulama, membahas tentang ilmu agama kita ini. Dan alhamdulillah kita selama ini masih selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, yakni menuntut ilmu agama. Baik, di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian kita telah membaca hadis yang ke 164 ya, yaitu pada bab tentang memaafkan khadim ya, pembantu, memaafkan khadim atau pembantu. Nah, pada hadis yang ke-164 yang telah kita baca sebelumnya, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Amr, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz dari Anas. Anas di sini tentunya adalah Anas bin Malik. Dia berkata, Nabi SAW datang atau sampai ke Madinah, sedangkan beliau tidak memiliki pelayan, tidak memiliki pembantu. Maka mulailah Abu Talhah mengambil tanganku. Yani Abu Talhah ini adalah ayah tirinya Anas ya. Dan Abu Talhah ini adalah Zaid bin Sahal. Dan dia adalah suaminya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Talhah ini adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Maka kata Anas, Abu Talhah, ya, jadi Abu Talhah atau ayah tirinya Anas ini, Abu Talhah memegang tanganku, lalu dia membawa aku sampai dia memasukkan aku ke rumah Nabi SAW. Yani dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Talhah pun mengatakan, wahai Nabiullah, sesungguhnya Anas ini adalah seorang pemuda yang pandai, seorang anak yang pandai, lagi cerdas. Maka hendaknya engkau jadikan dia sebagai pelayanmu. Qala, kemudian kata Anas, aku pun melayani Nabi SAW. Yani menjadi pelayan Nabi SAW ketika safar,
dan juga ketika mukim, serta saat kedatangan beliau ke Madinah, ya, dan juga ketika mukim saat kedatangannya di Madinah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku kepada sesuatu yang aku kerjakan, lima sona'ta hadza hakadza, kenapa engkau mengerjakan ini demikian? Wala qala li syai'in lam asna'hu ala sona'ta hadza hakadza. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa kau tidak kerjakan ini seperti ini? Dan seterusnya, jamaah sekalian. Dan ini menunjukkan, ya, betapa mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Anas bin Malik ini menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun, dan suatu ketika Anas menceritakan bahwasanya dia menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepada Anas, kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa ini tidak dikerjakan? Rasulullah tidak pernah mengatakan itu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalahkan Anas. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini sangat luar biasa sekali akhlak Rasulullah. Dan inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya pada hari kiamat, yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar menyampaikan perintah untuk berakhlak mulia, tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekannya dengan perbuatan Nabi, dengan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang mulia, ya. Baik. Dan telah kita sebutkan hadis ini jamaah sekalian di kesempatan sebelumnya, dan ini menunjukkan betapa sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat santun dan juga selalu berlapang dada. Dan ini juga menjadi keutamaan bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menjadi sangat mulia. Di antara sebabnya yaitu adalah beliau menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Anas bin Malik bisa menyerap ilmu yang sangat banyak sekali. Dan Abu Thalhah telah melakukan perbuatan yang sangat tepat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Abu Thalhah tentunya mengetahui kalau seandainya Anas ini bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan banyak menyerap ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anas bin Malik ini adalah orang yang cerdas, ya, orang yang pandai. Nah, ini sehingga dia akan bisa memperoleh ilmu yang sangat banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas bisa kelak akan mengajarkannya kepada manusia. Ini, jadi perbuatan Abu Thalhah di sini ya sangat luar biasa sekali, ya sangat tepat sekali. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu layak untuk menjadi teladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baik, kemudian pembahasan berikutnya jemaah sekalian, yaitu adalah bab yang ke-86. Babun idza saraqal abdu. Bab pembahasan tentang apabila budak itu mencuri. Ya, apabila budak itu mencuri. Nah, sekarang apabila seorang dia memiliki budak yang mencuri ini, apa yang harus dia lakukan? Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-165. Beliau mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Umar ibni Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraqal mamluku bi'hu walau binashin. Qala Abu Abdillah an-nashu ishruna wan nawatu khamsatun wal uqiyatu arba'una. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Awanah dari Umar ibni Abi Salamah, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila budak itu mencuri, maka juallah dia meskipun dengan nash. Nash tadi disebutkan, yaitu adalah ishrun, yani maksudnya adalah 20 dirham. Ya, dikatakan di situ meskipun dengan 20. Makanya kata Abu Abdillah an-nash di sini ya, itu adalah ishrun, yakni 20 dirham. Wan nawat, ya wan nawat khamsatun. Sedangkan nawat itu adalah 5 dirham, wal uqiyatu arba'una. Sedangkan uqiyah itu adalah arba'un, yakni 40 dirham. Dikatakan oleh pensyarah di sini, an-nash ishruna dirhaman. An-nash itu adalah 20 dirham, wal uqiyah arba'un, sedangkan satu uqiyah itu adalah 40 dirham. Idzan, jadi an-nash itu adalah nisfu uqiyah. An-nash itu senilai dengan separuh uqiyah atau setengah uqiyah. Dan ini adalah termasuk nilai yang murah jemaah ya. Baik, jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini dari sisi sanadnya ya, sebelumnya dari sisi sanad, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikatakan oleh pensyarah di sini, fihi Umar ibnu Abi Salamah ibni Abdurrahman ibn Auf laisa bil qawi layyanahu ghairu wahidin. Wa akhrajal haditsa aidan Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini sanadnya adalah dhaif ya, hadzal haditsu isnadu dhaifun. Ya, hadis ini sanadnya adalah dhaif. Di dalamnya terdapat Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Dia orang yang perawi yang tidak kuat hafalannya. Layyanahu ghairu wahidin, dia dianggap lemah oleh bukan hanya satu orang ulama hadis. Dan hadis ini juga dikeluarkan pula oleh Ahmad bin Dawud, ya, Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasa'i serta Ibnu Majah. Baik. Intinya jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu adalah bolehnya menjual budak yang mencuri. Baik yang sawa'un kana al-masruq, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak. Ya, jadi di situ boleh. Dan kalau seandainya kita tidak berdalil dengan hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kita katakan bahwasanya dalilnya adalah hukum asal. Karena memang seorang majikan boleh kapan saja untuk menjual budaknya. Apalagi dia misalnya memiliki kekecewaan terhadap budaknya, maka boleh bagi dia untuk dijual. Ya, boleh bagi dia untuk menjual budaknya tersebut. Kalau seandainya dia menganggap bahwasanya budak itu kurang bermanfaat bagi dia, kemudian dia jual, tidak ada masalah, karena belum dijumpai larangan dalam masalah ini. Cuman para ulama jelaskan, kalau seandainya menjual budak yang seperti ini, maka hendaknya dia jelaskan kekurangan budak tersebut.
bahwasanya misalnya dia adalah seorang budak yang suka mencuri atau punya aib yang lain. Karena kalau seandainya tidak dijelaskan, maka tentunya ini akan memudaratkan si pembeli. Dan ini bisa teranggap sebagai penipuan. Karena misalnya ya, dia menampakkan seakan-akan budak ini tidak ada masalah, tapi ternyata budak tersebut adalah budak yang bermasalah. Yani dia punya sifat yang buruk, yaitu suka mencuri. Jadi hendaknya dia jelaskan. Nah, ini kata para ulama, hendaknya budak tersebut ya, dia jelaskan bahwasanya dia pencuri. Karena yang namanya jual beli itu jamaah sekalian, barangnya itu harus jelas dari sisi aibnya itu apa saja. Ya, harus jelas, harus jelaskan. Jangan nanti di situ menampakkan kepada orang bahwasanya dia bagus padahal tidak ya. Nah sekarang jemaah sekalian, kalau seandainya seorang bertanya, lantas apa sih hikmah dari menjual budak yang mencuri ini? Bukankah ini juga akan menyebabkan orang lain itu mudarat? Maka sebenarnya kita katakan ya, ada hikmah di balik itu semua, ada faedahnya. Terkadang jemaah sekalian, seorang majikan dia tidak bisa memperbaiki budaknya tersebut. Tetapi terkadang ada orang lain yang dia punya kelebihan, bisa menyadarkan budak itu, bisa mengobati penyakitnya si budak ini. Ya ini penyakit suka mencurinya tadi. Nah, ini karena kadang sebagian orang itu punya kepribadian yang lemah. Karena perasaan misalnya ya, karena perasaan tidak mau memarahi, mau menasehati misalnya juga dia, ya intinya dia tidak punya kemampuan di sana. Dan tapi terkadang ada orang lain yang punya kemampuan di situ. Nah, makanya di situ hendaknya seorang ini kalau seandainya punya budak yang akhlaknya buruk, dia suka mencuri misalnya, dan atau dia mencuri, banyak atau sedikit, jual saja kepada orang yang sekiranya bisa memperbaiki budak tersebut. Kepada orang yang punya pendirian yang kuat, ya, yang dia punya kemampuan untuk mendidik orang lain. Dan terkadang makanya kita jemaah sekalian, ya, tidak bisa terkadang kita ini mendidik anak kita sendiri karena perasaan. Mau, ya macam-macam ya kadang itu. Nyuruh hafalan misalnya kadang ya, ini contoh ya, nyuruh hafalan terkadang kita sendiri itu sibuk misal, makanya kan sebagian kita kadang menaruh anak kita itu di sekolahan atau di pesantren misalnya, gambarannya seperti itu. Karena kadang sebagian orang itu ya dia tidak punya kemampuan, misalnya dia pengen anaknya itu bisa hafalan Al-Quran banyak, tetapi dia sendiri misalnya tidak punya basic di situ ya, ini contoh. Tapi terkadang orang lain ternyata mampu untuk menjadikan anaknya ini sebagai seorang hafidh atau menjadi seorang ulama. Makanya akhirnya dia pun mondokkan, dia sekolahkan misalnya, dan seterusnya. Ini gambaran. Ya, bahwasanya terkadang seorang itu tidak bisa membuat seseorang itu lebih baik, tapi terkadang orang lain yang bisa membuat bisa lebih baik. Nah, jadi inilah makanya budak di sini karena dia itu misalnya suka mencuri, ya dia jual saja sama orang lain yang sekiranya bisa memperbaiki budak ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Pada bab yang berikutnya ini, yaitu bab yang ke-87. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-khadimu yudhnibu. Bab pembahasan tentang pembantu atau budak itu berdosa. Siapa di antara kita jemaah sekalian yang tidak berdosa? Ketika ada orang punya kesalahan misalnya, maka hendaknya kita sadar bahwasanya diri kita ini juga manusia yang tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Makanya Imam Bukhari di sini sampaikan, ketika seorang majikan dia memiliki budak yang bersalah, maka hendaknya dia sadar bahwasanya budak itu adalah manusia. Dia bukanlah malaikat yang tidak pernah memiliki salah. Jadi hendaknya seorang itu sadar, budak itu juga bisa salah. Sebagaimana si majikan ini pun juga bisa salah, karena mereka ini dua-duanya ini adalah manusia dan tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan. Dan dengan ingat semacam ini jemaah sekalian, maka seorang itu akan bisa sabar. Ya, seorang itu akan bisa sabar dalam menghadapi hal semacam ini.
Ini kesalahan budak dan seterusnya. Baik, pada hadis yang ke-166 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Muhammad haddatsana Dawud ibnu Abdurrahman qala sami'tu Ismail an Asim ibni Laqit ibni Sabirah an abihi qala intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna inna lana ghanaman mi'atan lam nuridu an tazida fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dhabahna makanaha syatan fakana fi maqala la tadrib dha'inataka kadharbika amataka wa idza stanshaqta fabaligh illa an takuna sha'iman. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah mengajarkan kepada kami Dawud bin Abdurrahman. Dia berkata, saya mendengar Ismail dari Asim bin Laqit bin Sabirah dari ayahnya. Dia berkata, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan seorang pengembala menggiring kambing muda ke kandang. Jadi di situ ya ada di situ kambing baru begitu ya. Sakhlah itu adalah waladus syah. Maka minal ma'izi wadda'ni dzakaran kana aw unsa sa'ata yuladu. Jadi sakhlah itu adalah anak kambing gitu, yang mana dia itu ada kalanya dari maiz ya, kambing biasalah. Kemudian wadda'an atau dia anaknya do'an ya. Do'an itu ya dari do'an, yakni apa istilahnya, domba. Baik dia itu laki-laki atau perempuan sa'ata yuladu, pada saat dilahirkan ya, jadi itu adalah sakhlah. Ya intinya dia itu adalah ya anaknya kambing atau kambing muda lah gitu ya. Jadi di situ kata di sini ya dari Asim, kata siapa ini, ayahnya Asim, yaitu Laqit bin Sabirah ya, Laqit bin Sabirah. Kata dia, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan sang penggembala ya lagi menggiring anak kambing, yakni kambing muda, ke kandang. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahsibanna, walam yaqul la tahsabanna. Ya, janganlah kamu mengira. Maksudnya di sini la tahsibanna inna min ajlika dzabahna. Maksudnya di sini la tahsibanna yaitu adalah janganlah kamu mengira bahwasanya kami melakukan ini ya, kami melakukan atau kami menyembelih kambing ini karena kamu gitu. Jadi di sini jemaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pengembala yang membawa kambing ke kandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke kandangnya gitu ya. Dan ini semua kambingnya ini adalah miliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah kemudian ada di situ seorang pengembala bawalah kambing baru ya, yang dibawa ke kandang tadi itu, kandang kambingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar supaya kambing ini disembelih. Ya. Atau maksudnya di situ menyembelih satu kambing, ya, karena di situ ada kambing baru yang masuk. Disembelih saja dari sekian kambing Rasulullah itu satu sebagai ganti dari, atau apa ya istilahnya ya. Jadi setiap kali nanti di situ ada kambing baru begitu, maka Rasulullah selalu menyembelih satu supaya jumlahnya itu jamaah sekalian tidak bertambah begitu. Nah, kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan agar supaya satu kambing disembelih di situ, maka akhirnya kan orang terheran-heran, ini kenapa kok disembelih? Nah, orang ini bisa saja mengira, si pengembala ini misalnya atau orang yang ada di sana itu mengira bahwasanya Nabi SAW itu menyembelih kambing tersebut
ya menyembelih kambing ini untuk memuliakan mereka, misalnya untuk ngasih mereka dan seterusnya. Jadi dikira di situ nyembelih ya untuk mereka. Tapi ternyata ya Rasulullah di sini mengatakan la tahsibanna, jangan kamu mengira bahwasanya kami ini menyembelih kambing ini tujuannya adalah untuk jamu kamu atau untuk ngasihkan ke kamu. Dan Rasulullah tidak mengatakan la tahsabanna dengan memfathah sin di situ, tapi Rasulullah itu membacanya atau mengatakannya dengan mengkasroh sin. Rasulullah kemudian jelaskan alasan beliau menyembelih kambing tadi itu. Innalana ghanaman mi'atan la nuridu an tazida. Sesungguhnya kami ini memiliki 100 ekor kambing yang kami tidak ingin punya lebih. Ya wallahualam alasannya ya tentunya macam-macam tentang masalah itu. Ada kalanya nanti di situ kandangnya kalau seandainya ditambah lagi ya penuh misalnya, dan seterusnya dengan alasan-alasan yang lain. Wallahu ta'ala alam, di sini tidak disebutkan. Jadi kata Rasulullah, kami ini punya 100 kambing dan kami tidak ingin ya punya lebih dari itu. Maka apabila seorang pengembala itu datang ya dengan membawa kambing baru, ya anak kambing muda yang baru, maka kami menyembelih 1 kambing sebagai ganti dari dia. Ya, sebagai intinya supaya tidak tambah 100, tidak lebih dari 100. Datang 1 kambing ya sudah disembelih di situ. Karena datang 1 kambing tadi, gitu. Fakana fi maqal la tadrib dha'inataka ka darbika amataka. Lantas di antara apa yang beliau katakan, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kata Abu Asim atau Laqid bin Sobirah, ya. Janganlah, ya, Rasulullah itu mengatakan, ya, di antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu janganlah kamu itu memukul istrimu, ya, wa'inataka itu maksudnya adalah istri, ya. Baik, al-dha'inah yaitu adalah al-mar'ah, wanita, atau maksudnya di situ adalah istri. Dan istri itu dinamakan dengan dha'inah ya dikarenakan dia itu taz'anu ma'azauji, dia itu pindah bersama dengan suami. Atau dia itu pindah menuju rumahnya suami dari rumah ayahnya. Ya. Wadha'nu dan adhan itu adalah al-irtihal was safar. Jadi dia adalah dha'an itu bepergian lah gitu ya. Baik, jadi maksudnya di sini adalah istri. Jangan kamu pukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu. Dan apabila engkau itu beristinsyak, maka sungguh-sungguhlah kecuali engkau dalam kondisi puasa. Baik, jadi dalam hadis tadi, jemaah sekalian, menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 100 ekor kambing dan beliau tidak ingin kambingnya itu lebih dari itu. Makanya ketika ada kambing baru di situ yang datang, maka Rasulullah perintahkan agar supaya 1 itu disembelih saja. Dan kemudian Rasulullah di situ ketika menyembelih tadi itu, beliau jelaskan apa tujuan beliau menyembelih kambing tadi ini. Khawatir dikira bahwasanya Rasulullah di situ menyembelih di situ untuk dikasihkan kepada, untuk memuliakan si siapa namanya itu, si Ra'i ini, si pengembala ini, atau mau dikasihkan kepada orang lain dengan alasan-alasan yang lain, dengan tujuan-tujuan tertentu misalnya. Supaya tidak dikira demikian, maka Rasulullah jelaskan bahwasanya Rasulullah di situ menyembelih kambing ini bukan karena apa-apa, tetapi cuma beliau tidak ingin memiliki lebih dari 100 ekor kambing, itu saja. Beliau jelaskan di situ, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, ada hikmah yang sangat luar biasa, jemaah sekalian, dari kasus ini ya, dari kejadian ini. Yaitu Rasulullah di situ jelaskan tujuan beliau itu menyembelih cuma supaya tidak lebih dari 100 ya. Ada kaidah atau bukan kaidah, faedah hafan. Yaitu adalah fa fi hadza ta'limun lil mu'min alla yatashabba'a bima lam yu'ta. Ini kaidah yang faedah yang sangat luar biasa ya dari hadis tadi itu. Di dalam hadis ini terdapat pembelajaran bagi seorang mukmin bahwasanya alla yatashabba'a bima lam yu'ta. Istilahnya janganlah seorang itu pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak dia peroleh.
Nah, jadi jamaah sekalian, orang itu hendaknya itu apa adanya saja. Nggak usah dia itu berlagak dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Itu maksudnya. Jangan mengesankan kepada seseorang bahwasanya dia itu adalah orang yang luar biasa, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Dia ingin dipuji oleh orang, misalnya menampakkan seakan-akan seperti orang yang sangat mulia sekali. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya menampakkan seperti itu, padahal dia tidak segitunya begitu. Dan para ulama jelaskan bahwasanya ini adalah termasuk bagian dari kedustaan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mutasyabbi', orang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak dia peroleh, yang sebenarnya tidak seperti itu maksudnya, maka dia seperti pemakai dua pakaian kedustaan. Jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam Syarah Sahih Muslim, bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan masalah ini. Al-Imam Muslim menyampaikan hadis ini, dan hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak dia peroleh, maka seakan-akan dia itu seperti pemakai dua pakaian kedustaan. Bagaimana di situ? Dia ini adalah maknahu, ya, qala ulama mengatakan maknahu al-mutakatsir bima laisa indahu bi an yuzhira anna indahu ma laisa indahu yatakatsaru bidzalika indan nas. Jadi dia ini, jamaah sekalian, pura-pura punya sesuatu yang sangat banyak, padahal tidak seperti itu. Jadi menampakkan kepada orang seakan-akan dia itu adalah orang yang punya banyak harta, padahal dia tidak seperti itu. Hanya ingin dipuji saja oleh manusia. Dia menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi inilah sama seperti orang yang dia itu memakai dua pakaian kedustaan itu. Sama seperti orang yang bohong dia ini. Orang itu hendaknya apa adanya saja. Ya, dia biasa saja. Makanya di sini juga dikatakan di antaranya perkataan Abu Ubaid dan juga yang lainnya. Kata Imam Nawawi, dia itu adalah orang yang memakai pakaian orang-orang yang zuhud dan ahli ibadah serta wara'. Tetapi tujuannya adalah untuk menampakkan kepada manusia bahwasanya dia memiliki sifat tersebut dan menampakkan sifat khusyuk, ya, dan juga zuhud itu melebihi dari apa yang sebenarnya dari hatinya, di dalam hatinya. Fahadhihi siyabu zurin waria. Maka ini adalah pakaian kedustaan dan ini adalah perbuatan riya. Jadi gini jamaah sekalian, ada orang terkadang jamaah ya, dia itu pakai surban, menampakkan kepada orang bahwasanya dia itu adalah seorang yang alim. Padahal tidak seperti itu. Dia sebenarnya adalah orang biasa, tapi dia misalnya menampakkan seperti orang yang sangat alim sekali. Ya tidak ada masalah. Orang itu misalnya pakai surban dan seterusnya. Kalau seandainya dia niatnya adalah untuk menegakkan sunnah. Misal, ya dianggap itu sunnah misalnya. Tidak ada masalah dalam masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau seandainya dia mengesankan kepada orang seakan dia itu adalah orang yang alim. Seakan-akan dia itu adalah ahli ibadah. Seakan-akan dia itu adalah orang yang wara'. Padahal nggak segitu-gitunya amat. Sebenarnya dia adalah orang yang biasa, yang dia mondok aja tidak pernah misalnya ya. Tapi menampakkan kepada orang seakan-akan dia adalah orang yang luar biasa begitu. Nah, ini maka ini jamaah sekalian ya adalah merupakan kedustaan ini. Atau misalnya dia ibadah seakan-akan seperti khusyuk. Kepalanya ditundukkan apalagi sambil merem misalnya ya. Ketika sholat, ketika zikir ya. Jadi menampakkan seakan-akan dia itu adalah orang yang sangat khusyuk sekali secara zahir, padahal dalam hatinya tidak segitu-gitunya. Ini adalah bentuk kedustaan. Dusta orang yang semacam ini.
Dan orang yang ibadah, kalau seandainya seperti ini, maka itu mengurangi tauhid dia. Ingat ini. Jadi orang yang semacam ini, ya, dia ibadah misalnya menampakkan kepada orang seakan-akan dia itu adalah orang yang khusyuk, padahal dia tidak seperti itu. Maka berarti dia ini adalah orang yang tauhidnya itu kurang. Ya, perbuatan semacam ini mengurangi tauhid seseorang. Jadi menampakkan sesuatu yang sangat luar biasa padahal tidak seperti itu. Menampakkan ibadah yang bagus padahal ya menampakkan ya seakan-akan khusyuk maksudnya, padahal tidak seperti itu. Dalam hatinya tidak segitunya. Dan juga dikatakan di sini, wa qila huwa kaman labisa saubaini li ghairihi wa auhama annahuma lahu. Dan dia ini seperti orang yang memakai dua pakaian milik orang lain dan dia mengesankan kepada orang bahwasanya itu adalah miliknya dia. Hati-hati ini ya. Jadi pakai pakaian bagus misalnya jalan-jalan ya, seakan-akan itu adalah miliknya dia. Orang mengira pakaian itu adalah miliknya dia, padahal bukan. Atau misal ini jamaah ya. Ini contoh. Ketika kita misal lagi nraktir orang, seakan-akan itu adalah harta dari kita. Padahal ada orang lain di situ yang ngasih uang supaya nanti nraktir kawannya, tetapi menampakkan seakan-akan dirinya itu yang nraktir. Jadi masuk dalam hadis ini. Ini adalah bentuk kedustaan. Jadi misalnya ada orang bilang, ini saya kasih uang, kamu ajak teman-teman kamu itu makan bareng di restoran sana. Bawa sama dia lah uang ini. Kemudian habis dia bilang, ayo kita makan. Ke restoran itu misalnya, mengesankan seakan-akan itu adalah uangnya dia lagi banyak duit. Padahal uang yang dia bawa itu adalah milik orang lain tadi itu. Yang orang itu menyuruh supaya dia nraktir kawan-kawannya tadi. Nah, termasuk di sini. Mengesankan seakan-akan dialah yang menraktir yang lain. Ketika makan di restoran yang mahal, teman-temannya makan makanan yang mewah misalnya ya, makanan-makanan yang enak-enak. Kemudian habis itu dia mengesankan seakan-akan dia membayar full. Seakan-akan dia itu membayar full makanan itu. Padahal dari pemilik restoran tadi itu dia sudah dikasih diskon banyak-banyakan ya. Jadi dikasih diskon banyak. Jadi menampakkan seakan-akan dia itu adalah orang yang membayar full, padahal nggak segitunya. Dia dapat diskon banyak. Mungkin dapat diskon 60% lah begitu misalnya. Seakan-akan dia bayar semuanya. Nah ini. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Ini seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Intinya dia sama seperti orang yang bohong. Dusta. Orang ketika disuruh makan misalnya, contoh ini ya, disuruh makan. Kalau seandainya dia lapar, jangan bilang kenyang. Bohong ini. Pura-pura kenyang, padahal dia lapar. Jadi ketika diajak makan misalnya, udah saya kenyang, saya sudah makan. Padahal tidak makan, bohong ini. Kalau nggak mau ya sudah jelaskan, saya memang nggak selera dengan di situ. Saya memang pengen makan di tempat lain. Dan seterusnya, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Intinya jangan bohong. Jangan mengatakan sudah makan, jangan mengatakan sudah kenyang. Padahal dia tidak seperti itu. Ini bohong. Bohong itu tidak boleh. Jelaskan apa adanya. Dia nggak selera, misalnya. Lagi malas makan. Tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang bagus. Yang sekiranya tidak menyinggung. Tapi intinya di situ nggak boleh bohong. Terus terang saja. Sama di sini. Gambarannya yaitu adalah seorang yang dia memakai pakaian, padahal dia dapat pinjam. Seakan-akan ya dia tampakkan kepada orang seakan-akan itu adalah pakaian dia. Seorang misalnya pakai mobil mewah, menampakkan seakan-akan itu adalah mobilnya dia. Padahal dia dapat nyewa. Atau misalnya dipinjemin oleh orang lain. Nah, jadi dusta dia berarti. Ya, menampakkan kepada orang seakan-akan dia sudah bisa beli mobil dan seterusnya. Padahal itu hanya
Nyewa saja, atau dia misalnya dipinjemin. Nah, ini. Terus lagi, contohnya di sini. Wa qila huwa man yalbasu qamisan wahidan wa yasilu kammaini akharaini. Fayudhiru anna alaihi qamisain. Jadi gini jemaah sekalian, orang pakai baju satu, tapi kadang di situ kan ada kain yang lain, seakan-akan dia itu pakai dua baju gitu. Nah, ini termasuk kedustaan. Jadi misalnya di bagian sini, seakan-akan di situ ada bagaimana ya, ada kayak kain lain di situ yang menampakkan seakan-akan dia itu pakai dua baju, padahal dia pakai satu baju saja. Ini termasuk di situ. Yang menurut sebagian ulama. Jadi dia menampakkan kepada orang seakan-akan dia itu pakai dua baju. Padahal baju yang dia pakai itu cuma satu saja. Nah, ini hati-hati jemaah sekalian ya. Dan ini termasuk kedustaan, bohong ini. Ya, jadi menampakkan kepada orang sesuatu yang tidak aslinya. Kemudian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam ta'liq Sahih Bukhari-nya, itu beliau jelaskan tentang hadis ini, yaitu seperti seseorang yang menampakkan dirinya itu adalah orang kaya padahal dia tidak kaya. Jadi kalau jalan gitu ya, lagaknya seperti orang kaya, seperti orang banyak duit, padahal dia tidak seperti itu. Dia cerita sama orang habis haji lah apa, padahal tidak seperti itu juga. Habis beli tanah di mana-mana, misal ya, bilang sama orang-orang seakan-akan dia habis beli ini, beli itu, habis traktir sana, traktir sini, padahal dia nggak seperti itu. Maka ini adalah orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Kemudian lagi, menampakkan seakan-akan dia itu cerdas, padahal dia adalah orang yang bodoh. Jadi berlagak seperti orang yang pinter begitu, padahal ya tidak seperti itu juga, dia adalah orang yang bodoh. Menampakkan seakan-akan dia itu adalah orang yang berilmu, padahal dia adalah orang yang jahil. Menampakkan seperti seorang yang ahli ibadah. Jadi misalnya di situ ya, apa ini namanya, dahinya itu ada hitam-hitamnya ya, padahal mungkin ya tadi apalah misalnya ya, dahinya itu supaya hitam. Jadi menampakkan seakan-akan dia itu seperti orang yang ahli ibadah ya, misalnya suka tahajud, padahal tidak seperti itu. Jadi dihitam, misalnya ketika sujud ditekan-tekan ya ke tanah supaya hitam, seakan-akan seperti sholat malam terus ya, padahal tidak seperti itu. Atau misalnya ketika ada orang selalu meludah, misalnya ini ya, jadi kalau ada orang ngeludah terus ya, supaya dikira bahwasanya dia sedang puasa. Sengaja misalnya mencekungkan mata, entah bagaimana caranya misalnya. Jadi terkesan ya, di situ seperti orang yang selalu begadang ibadah. Padahal yang nggak seperti itu, mungkin dia begadangnya apalah yang dia lakukan, tidak ibadah juga. Nah, ini gambarannya. Jadi menampakkan seperti orang yang ahli ibadah, padahal dia ahli maksiat. Misal ya. Dan seterusnya di situ. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perbuatan semacam ini masuk di dalam ayat, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 188. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau mengira orang-orang yang mereka itu senang dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka itu senang untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Janganlah engkau mengira bahwasanya mereka itu selamat dari azab, dan bagi mereka azab yang pedih.
Jadi mereka ini menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka kerjakan. Menampakkan seakan-akan sudah jihad sana, jihad sini seakan-akan. Padahal dia tidak seperti itu. Dan seterusnya jamaah sekalian, ya, dan seterusnya. Jadi intinya jamaah sekalian, orang itu kalau seandainya menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka seakan-akan dia itu adalah orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya, menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya sebenarnya, maka ini adalah seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan, artinya dia sama aja bohong. Ya, seperti orang yang berbohong, sama dengan orang yang dusta, dengan orang yang bohong. Dan ini sama seperti dalam suatu hadis. Dalam suatu hadis jemaah sekalian, dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, ini dalam kitab Tauhidnya itu ada, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. An Husain bin Abdurrahman, qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair, faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzi anqadal barihata. Kata Husain bin Abdurrahman, ya, dahulu aku bersama dengan Sa'id bin Jubair. Lantas beliau berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Fakultu, kemudian aku katakan, ya, kata siapa di sini? Abdurrahman atau Husain bin Abdurrahman, ya. Kata Husain bin Abdurrahman, summa ana, ya, saya yang melihatnya tadi malam itu. Summa qultu, kemudian aku katakan, amma inni lam akun fi shalah. Kata Husain bin Abdurrahman, tetapi saya enggak sholat pada saat itu, ya, tapi saya itu tidak sholat. Walakinni ludirtu, akan tetapi saya tadi malam itu disengat hewan sampai saya itu demam. Qala fama sonata. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu kerjakan kalau begitu? Qultu irtaqaitu. Saya katakan saya tadi malam itu meruqyah. Ya, saya meruqyah diri saya sendiri. Qala, kemudian kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalika? Apa yang membuat kamu itu melakukan itu? Qultu, aku katakan, kata Husain bin Abdurrahman, haditsun haddatsana asy-Sya'bi. Yang membuat saya mengerjakan ini yaitu adalah suatu hadis yang diajarkan kepada kami oleh asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id bin Jubair, apa yang dia ceritakan kepada kalian, yang dia ajarkan kepada kalian? Qultu, ya, kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidah ibnil Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Kata dia, ya, telah mengajarkan kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwasanya dia berkata tidak ada ruqyah. Maksudnya di situ tidak ada ruqyah yang paling sempurna kecuali ruqyah terhadap penyakit ain atau penyakit humah, ya. Humatin yaitu demam. Nah ini. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Dia berkata, ya. Dia berkata, kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mencukupkan diri kepada apa yang dia dengar. Nah ini. Jadi intinya jamaah sekalian, hadis ini panjang jamaah, ya. Yang intinya adalah hadis ini menjelaskan bagaimana Husain bin Abdurrahman di situ dia jujur ketika di waktu malam itu dia tidak tidur sehingga dia melihat bintang jatuh, maka dia jelaskan dia pada saat itu nggak sholat. Pikirannya orang kalau orang nggak tidur pada waktu malam, dia melihat ada bintang jatuh di waktu malam, pikirnya dia sedang sholat. Dia sedang ibadah, misalnya baca Al-Quran kah, mungkin dia berzikir ke apa, qiyamul lail intinya. Pikirnya orang seperti itu. Tetapi Husain bin Abdurrahman di situ tidak ingin mengesankan kepada orang berpikiran kepada dia seperti itu. Karena dia tidak melakukan. Tetapi pada saat itu dia jelaskan bahwasanya saya pada saat itu nggak sholat. Cuman saya itu disengat hewan, kemudian saya ruqyah. Saya meruqyah diri. Itu dijelaskan. Jadi inilah betapa bersihnya para salaf itu hatinya jamaah, ya. Di situ memang tidak ada dalam hatinya itu keinginan untuk dipuji orang gitu.
Tidak ada. Benar-benar hatinya itu bersih. Begitulah orang yang bertauhid. Membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit riya. Ya, dan dari penyakit-penyakit yang mengurangi dari tauhid. Nah, ini. Dan ini harus kita perhatikan juga, misal orang ketika masang di profil itu ya, profil Facebook misalnya, profilnya itu WA ya, itu menampakkan seakan-akan seperti pejabat, seperti petinggi negara. Padahal tidak begitu juga. Dia orang biasa, misalnya hanya sopir, dia misalnya hanya tukang sapu kayak, tapi menampakkan seakan-akan pejabat. Masuk dalam hadis ini. Berarti dia bohong, membohongi orang. Apa adanya saja. Gak usah repot-repot itu sebenarnya ya. Dan orang akan repot dengan hal-hal semacam ini. Dia akan dibuat repot sendiri gara-gara perbuatan dia itu. Mengesankan seperti seorang ustadz besar yang dihormati di mana-mana ya, padahal tidak begitu juga. Ya ustadz, tapi misalnya ya ustadz kampung saja. Tapi mengesankan seperti ustadz yang internasional, yang sudah keliling dunia ya, misal. Ya padahal ya juga di situ-situ saja dakwahnya. Biasa saja orang itu, biasa saja. Terus lagi misal jawab WA, nulis status di tengah malam. Misalnya ini ya. Jadi menjawab WA, nulis status di tengah malam. Seakan-akan di situ dia memang nggak tidur. Padahal dia ngelilir aja, misalnya tulis, dia tidur lagi. Menampakkan seakan-akan dia adalah orang yang ahli tahajud ya. Ahli qiyamul lail lah. Ini hati-hati jemaah sekalian. Jadi ini buruk yang semacam ini. Termasuk kebohongan. Ya orang kembali kepada niatnya masing-masing ya. Kita juga nggak boleh suudzon sama orang lain, nggak boleh. Kita suudzon sama orang nggak boleh. Ya mungkin orang itu punya penyakit riya, nggak boleh kita seperti itu, berpikiran semacam itu. Tapi ini kepada diri kita ini, kita koreksi diri kita ini, jangan sampai terkena semacam ini. Ini bukan untuk menilai orang, tetapi ini untuk kita ini. Ya jangan sampai kita ini menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jemaah sekalian. Dan juga di sini dikatakan ya oleh pensyarah, wa anta ta'lamu anna Syekhul Islam rahimahullah wa kadzalika al-Imam Ahmad kana Syekhul Islam qad hadara baina yadayhi rajulun bihi massun min jinnin. Jelaskan di sini ya, kata pensyarah ya. Engkau tahu Syekhul Islam rahimahullah dan juga di situ Imam Ahmad itu benar-benar mereka itu apa adanya gitu. Tidak menampakkan kepada orang sesuatu yang enggak ada pada dirinya. Dikatakan di sini karena Syekhul Islam qad hadara baina yadayhi rajulun bihi massun min jinnin. Ada Syekhul Islam dia didatangi oleh seorang yang kesurupan. Ada orang didatangkanlah kepada atau di hadapan Syekhul Islam ini ya, dijumpailah Syekhul Islam ini orang yang kesurupan. Ya. Fa akhadha Syekhul Islami yadribuhu. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah memukul orang tersebut. Hatta nataqa al-jinnu, sampai jinnya itu ngomong. Ya, berkata sesuatu. Jadi ada orang kesurupan, kemudian sama Syekhul Islam dipukul supaya jinnya itu keluar. Kemudian habis itu jinnya itu ngomong. Ya. Faqala lahu, ngomong sesuatu. Faqala lahu asy-syekh rahimahullah malaka walahu. Kata Syekhul Islam, apa urusan kamu dengan orang ini? Qala, kata jinnya itu, ana uhibbuhu. Ya, jinnya itu ngomong. Ya, ana uhibbuhu, saya suka sama orang ini. Qala huwa la yuhibbuka. Kata Syekhul Islam, dia enggak suka sama kamu. Ya. Qala lahu al-jinni, jin itu mengatakan ana uridu an ahujja ma'ahu. Kata jin ini, saya pengen haji sama dia. Qala huwa la yuridu an yahujja ma'aka wa hadza la yahillu laka ukhruj. Ya. Kata Syekhul Islam, dia enggak pengen haji sama kamu. Dan ini enggak boleh bagi kamu seperti ini. Ukhruj, keluarlah kamu. Jangan kamu lakukan perbuatan ini. Faqala, kemudian kata si jin itu, akhruju karamatan laka.
Jin itu mengatakan, saya akan keluar sebagai bentuk penghormatan kepada kamu. Apa kata Syekhul Islam? Qala la. Ndak. Takhruju ta'atan lillahi wa ta'atan li rasulihi. Ya, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kayak gitu. Ya, saya enggak pengen itu. Keluarlah kamu karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Lihat jemaah sekalian. Coba di situ kalau orang misalnya ada jin bilang, saya keluar ini karena kamu ya. Karena pengen memuliakan kamu. Wah, orang tuh pikirnya berarti jin ini memuliakan saya ini. Takut sama saya. Syekhul Islam enggak seperti itu. Enggak pengen dia dimuliakan jin. Dianggap besar oleh jin, enggak pengen. Dia jelaskan di sini, enggak, saya enggak pengen kayak gitu. Kata Syekhul Islam. Keluar kamu, ya udah karena taat kepada Allah. Karena kamu salah. Nggak usah karena takut sama saya, karena kamu memuliakan saya, tidak perlu. Karena memang Syekhul Islam tidak butuh dengan itu. Syekhul Islam pengen dia keluar karena taat kepada Allah. Makanya kata pensyarah di sini, fal insanu la yanbaghi lahu an yunzila nafsahu fawqa manzilatihi. Tidak layak bagi seseorang itu untuk menempatkan dirinya di atas kedudukan yang asli gitu. Ya, nggak layak orang itu mendudukkan dirinya itu ya melebihi dari apa yang sebenarnya. Alal insani an yunzila nafsahu manzilataha. Seorang itu hendaknya dia itu ya menempatkan dirinya itu pada posisi dia. Dan fa idza fa'ala dzalika rafa'ahu Allah tabaraka wa taala. Kalau orang itu mengerjakan itu, dia menempatkan dirinya pada posisinya, maka Allah akan tinggikan dia itu. Makanya orang semakin tawadhu itu jemaah sekalian, itu semakin mulia. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah orang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan dia. Orang itu semakin merendah, itu semakin mulia. Berbeda dengan orang yang semakin meninggi, itu biasanya dia akan semakin rendah itu. Ini faedah yang sangat luar biasa jemaah sekalian ya dalam hadis ini. Jadi ingat tadi itu Nabi SAW, beliau ketika menyembelih kambing itu karena beliau khawatir dikira di situ karena memuliakan orang, karena ya hal yang luar biasa begitu. Ya, maka Rasulullah jelaskan, saya menyembelih ini bukan karena apa, ya, tetapi cuma nggak pengen punya lebih dari 100 ekor kambing. Ya, ketika nyembelih kambing tadi, ya, ketika nyembelih kambing. Ini nggak pengen punya lebih dari 100, akhirnya ketika datang kambing baru, sembelih. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Ya, akhlak Nabi SAW. Baik. Di antara faedah dari hadis ini, jemaah sekalian, yaitu adalah bolehnya memukul istri. Rasulullah katakan di sini ini ada isyarat ya, isyarat yang sangat isyarat gitu. Isyarat itu ya nggak gamblang, tapi cuma isyarah. Dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya boleh bagi seorang suami untuk memukul istri asalkan punya alasan yang benar. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Makanya Nabi SAW ya tadi katakan, jangan kamu pukul istrimu seperti kamu memukul budakmu. Artinya apa? Ya mukul itu yang wajar. Jangan dengan pukulan yang membuat memar, yang memberatkan. Jangan. Memukul ya memukul dengan cara yang wajar untuk mendidik saja. Makanya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwasanya fadribhunna dorban ghaira mubarrihin. Kalau memang menasihati, maka kalau dia nggak mau ya, intinya di situ, maka silakan pukul, tetapi dengan pukulan yang tidak memberatkan. Apalagi jangan sampai di situ memar, jangan sampai cacat dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga katakan tentang masalah memukul ini. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 ya. Kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan perbuatan membangkangnya, maka nasihatilah mereka. Dan boikotlah mereka itu diranjang. Ya. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Apabila mereka itu taat kepada kalian, maka kalian jangan melakukan sesuatu yang tidak benar kepada mereka.
Jangan kamu zalim pada mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini ada isyaratnya, dalam ayat dan juga ayat jelas ya, membolehkan untuk memukul. Kalau seandainya dia dinasihati nggak mau, kemudian bisa ranjang juga ternyata nggak mempan ya, maka pukul. Nah, tetapi dalam hadis dijelaskan, maksudnya di situ adalah pukulan yang tidak memberatkan. Baik, jadi dalam hadis tadi Rasulullah jelaskan ya, jangan kamu pukul istrimu seperti kamu memukul budakmu. Maksudnya jemaah sekalian, ya memaafkanlah. Maafkan mereka ini gitu. Dan manusia harus sadar bahwasanya manusia itu pasti salah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, lemah semuanya, pikirannya, perasaannya, ciptaannya, maksudnya di situ tubuhnya semuanya. Akalnya ya. Lemah manusia itu. Hatinya lemah. Kecuali orang-orang yang dikuatkan oleh Allah. Dan Nabi kita SAW juga bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, kata Nabi SAW, semua manusia Bani Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang taubat. Dosa semuanya salah. Tapi yang bagus dari mereka, yang paling bagus yaitu adalah orang yang bertaubat. Dan Nabi kita SAW juga adalah Nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan di antara yang Allah perintahkan kepada Rasulullah ya, yaitu adalah agar supaya dia itu memaafkan dan lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 100 ayat berapa ya? 159. Ayat 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmat Allah engkau lemah lembut kepada mereka. Ya, dengan rahmat Allah niscaya engkau lemah lembut kepada mereka. Dan kalau seandainya engkau itu kasar lagi keras hatinya, ya, bengis, lan faddu min haulik, niscaya mereka itu akan berpaling dari engkau. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau itu bertekad terhadap sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berserah diri, orang yang bertawakal. Baik, jadi inilah jemaah sekalian ya, inti dari hadis kita tadi. Intinya adalah ya, namanya pembantu, namanya budak, yaitu pasti salah. Ya, pasti salah. Kerjanya kurang bagus segala macam, ya itu memang namanya saja manusia, maafkanlah mereka. Tapi ya tentunya bagi si budak atau bagi si pembantu ya harus bekerja maksimal. Tak boleh asal-asalan gitu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini jemaah sekalian. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab yang ke-88 insyaallah. Baik, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.